Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semua yang nonton video ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video yang kedua dari tugas yang diberikan pada kami peserta webinar 3 hari webinar yang diselenggarakan oleh kerjasama antara PDPU University India dengan TIE UPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk video yang kedua ini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa yang kita tahu tentang India, bagaimana pendapat kita tentang India, dan lain sebagainya. It's all about India. Sebelum saya mengikuti webinar ini, saya pernah mendengar tentang India, tidak terlalu banyak sebenarnya. Saya cuma tahu India yaitu tentang filmnya, karena sejujurnya saya agak suka dengan film-film India itu. Saya tahu banyak tentang film India, seperti yang contohnya film zaman dahulu itu ada Kuch Kuch Hota Hai, kemudian film yang agak baru itu ada Three Idiots, kemudian ada Bajrangi Bhaijaan, kemudian dan banyak sekali Dangal itu, kemudian banyak aktor dan aktris yang saya tahu seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, kemudian Rishi Kapoor yang sudah almarhum itu ya, kemudian yang perempuan itu contohnya Deepika Padukone, Rani Mukherjee, Kajol, Kareena Kapoor, dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu tentang film-film. Kemudian serial India misalnya Mahabharata, kemudian dulu apa yang saya tonton itu Tapki dan lain sebagainya. Kemudian hal lain yang saya tahu tentang India yaitu adanya Taj Mahal. Itu terkenal sekali karena dia termasuk salah satu 7 keajaiban dunia, termasuk kayak di Indonesia misalnya Borobudur gitu. Kalau di India ada Taj Mahal. Kemudian yang saya tahu lagi tentang India yaitu New Delhi. Itu adalah ibu kota atau capital city of India. Kemudian yang saya tahu lagi India itu banyak sekali penduduknya, lebih dari 2 miliar kalau tidak salah. Kemudian apa lagi ya, banyak sekali umat Hindu di sana. Kemudian ada sejumlah kecil penduduk di India yang beragama Islam. Itu aja sebenarnya yang saya tahu. Tapi setelah saya mengikuti webinar ini, saya banyak sekali tahu akhirnya tentang India. Misalnya salah satunya, misalnya kayak Indonesia nih. Indonesia dengan India itu ternyata sangat berhubungan dari zaman dahulu kala. Bahkan zaman sebelum di era kemerdekaan kita. Misalnya kayak agama Islam di Indonesia itu pertama kali dibawa oleh pedagang yang berasal dari India. Mereka berdagang sampai ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama Islamnya dengan tinggal di sini, melalui pernikahan dan sebagainya. Kemudian setelah begitu lamanya, akhirnya agama Islam itu berkembang sangat pesat di Indonesia. Bahkan sekarang Indonesia adalah penduduk yang beragama Islam terbesar seluruh dunia. Dan yang lebih membuat saya surprise lagi, ternyata Indonesia penduduk terbesar yang beragama Muslim di dunia, dan India itu adalah yang kedua. Bayangkan, yang kedua, begitu eratnya kita. Kemudian secara geografis India tuh ternyata dengan Indonesia melalui laut itu jaraknya cuma 300 kilometeran. Jadi dalam jarak yang begitu dekat, 300 kilometer, dekat sekali itu antara Indonesia dengan India. Kemudian yang saya tahu lagi di India itu ternyata banyak sekali bahasa. Dulu saya tahu cuma bahasanya tuh ya bahasa Hindi gitu. Ternyata enggak, di India tuh banyak sekali bahasa
daerahnya, misalnya bahasa Tamil, bahasa Malayalam, bahasa Gujarat, bahkan bahasa Inggris itu merupakan bahasa kedua mereka. Bayangkan, bahasa kedua. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu ya bahasa pertamanya bahasa Indonesia, bahasa keduanya ya bahasa daerah masing-masing. Bahasa Inggris itu bahasa asing di sini. Tapi di India ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Jadi kadang-kadang saya bingung, kenapa orang India lancar sekali berbahasa Inggris? Karena mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sebagai bahasa pengantar di bidang pendidikan, di kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Dan mereka menggunakan bahasa Inggris itu tidak fokus di grammar, dia fokusnya di komunikasi. Asalkan kita berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa Inggris dan mengerti satu sama lain, I'm okay, you okay, I understand, you understand, ya sudah. Jadi mereka tidak fokus di grammar, mau grammarnya itu nggak sesuai, it's okay, nggak apa-apa. Itu yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian ternyata Indonesia dengan India itu mempunyai banyak kesamaan. Yang pertama, dari masalah mata uangnya aja hampir sama. Di Indonesia rupiah, di India itu rupiah. Kemudian makanan ternyata juga banyak kesamaan. Contohnya di bumbu-bumbunya, mereka menggunakan kunyit, mereka menggunakan kacang, kemudian serai dan sebagainya. Nah, tempat kita juga seperti itu. Terus makanan-makanan yang hampir sama, misalnya kue apem, di sana juga disebutnya apem. Kemudian bakwan sayur di sana juga ada, tapi namanya agak berbeda. Kemudian ada nasi goreng, tempat kita di sana juga ada nasi goreng, fried rice, karena memang di India dengan di Indonesia itu sama, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi nasi itu bisa dikombinasikan menjadi macam-macam. Kemudian ada kari. Nah, kari itu kan penuh dengan bumbu ya. Ternyata di India juga ada kari. Nah, kari di India itu biasa disebut dengan tikka masala. Itu ya kari kalau di Indonesia. Nah, itu dalam hal makanan. Kemudian ada berbagai macam lagi yang sama antara Indonesia dengan India. Itu cara makan di Indonesia banyak pakai tangan, di India juga menggunakan tangan. Nah, aspek yang lain yang saya tahu dari webinar ini yaitu dalam hal pendidikan. Di India ternyata ada salah satu universitas yang tertua di dunia yang bernama Takshashila University. Ini didirikan sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, lama sekali ya. Kemudian di India itu kalau kita bicarakan tentang pendidikan, biaya pendidikan itu ya relatif murah, affordable lah. Relatif murah, biaya hidup juga relatif murah. Kemudian harga buku itu murah. Bahkan dari webinar ini saya tahu orang India sendiri, speakernya itu bilang, loh kenapa di Indonesia itu mahal-mahal sekali bukunya, di India itu murah-murah sekali. Jadi kalau misalnya kita mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, India sangat recommended untuk kita belajar di sana. Selanjutnya yaitu tentang orang-orang yang berpengaruh, orang-orang India, baik itu scientist atau leader yang dari India itu banyak sekali. Misalnya ada Satya Nadella, itu adalah petinggi atau leader di Microsoft. Kemudian ada Sundar Pichai, itu juga bekerja di perusahaan Google. Kemudian Rajiv Suri bekerja di perusahaan Nokia, dan masih banyak lagi. Kemudian hal lain lagi yang saya tahu dari India, karena saya mengikuti webinar ini, yaitu ternyata di India tuh banyak sekali tempat wisata yang
hampir-hampir sama dengan tempat wisata yang ada di seluruh dunia. Contohnya di sini adalah Gulmarg yang ada di Kashmir, itu hampir sama dengan di Switzerland. Kemudian ada Guru Dongmar Lake, itu hampir sama dengan Jukal Sarlon Lake yang di Iceland. Kemudian ada Andaman Island seperti Phi Phi Island di Thailand, dan masih banyak lagi. Kemudian ada gurun, kemudian ada air terjun yang kayak air terjun Niagara, itu ada yang disebut Chitrakoot Fall. Kemudian ada gurun dan banyak lagi. Kemudian yang menarik lagi di India itu ternyata banyak sekali tradisi di India. Misalnya ada Holi, yang tradisi Holi itu yang apa namanya, yang penuh dengan warna, kita bermain dengan warna, ada pesta, kita berinteraksi dengan orang, nyanyi dan sebagainya itu. Kemudian ada upacara Diwali, hari Diwali, kemudian perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim, kemudian ritual-ritual di Sungai Gangga bagi umat Hindu, kemudian ada perayaan Christmas juga ada di sana. Selanjutnya yaitu living cost. Living cost apabila kita berniat untuk tinggal di India atau studi di India, living cost di sana rata-rata sekitar 2 juta per bulan. 2 juta per bulan itu kita sudah mendapatkan akomodasi, tempat tinggal, kemudian makan sebanyak 3 kali sehari dan cemilannya atau snacknya. Kemudian untuk kita belajar di sana, kita di rata-rata biaya kuliah di sana untuk non technical program itu sekitar 15 sampai 25 juta per tahun. Berarti satu semesternya itu sekitar 7,5 juta. Affordable sekali itu. Kemudian untuk technical program itu antara 25 juta sampai dengan 50 juta per tahun atau 25 juta per semesternya untuk technical program. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya tahu setelah saya mengikuti webinar ini tentang India. Selanjutnya saya semakin penasaran dengan India, ada apa lagi di sana gitu ya. So I think that's enough for this video. Thank you very much for watching. Good morning, good afternoon, good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.